Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan mewakili yang lainnya juga ya dalam keadaan sehat ya. Ya, sebentar lagi Lebaran ya harus sehat ya. Karena kalau sakit sayang sekali begitu ya. Tapi tetap harus dijaga ya kesehatan ya. Baik, ini situasinya sudah terasa ya mau liburan ya, tetapi karena Senin Selasa ini kita statusnya adalah flexible working arrangement ya atau work from anywhere. Jadi eh, posisi dimanapun ya, mau di kendaraan, mau di pasar, mau di manapun kita tetap bekerja ya. Kalau Bapak ngajar berarti kalian kuliah gitu kan ya. Jadi misalkan ada yang sedang di jalan juga tidak apa-apa ya. Silakan join ya. Lagi belanja juga silakan ya. Lagi bikin kue mungkin ya. Ya, silakan join ya. Baik, sebelum dimulai, maaf. Di sini tugas pertemuan kemarin, ya, ini ada satu orang yang belum mengumpulkan ya, dari 38, ada satu orang yang belum mengumpulkan, ya silahkan ya, Bapak open terus ya. Hanya konsekuensinya kalau eh, mengumpulkan melebihi deadline itu ada pengurangan ya nilai ya. Tapi jangan sampai dengan adanya pengurangan tidak mengumpulkan ya, justru eh, tidak mendapat nilai sama sekali gitu kan ya. Jadi prinsipnya adalah lebih baik eh, dapat sebagian daripada meninggalkan keseluruhan, itu kan ya. Itu prinsip ini ya. Ada yang memiliki prinsip seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan keseluruhan ya. Nggak apa-apa dapat sebagian ya. Oke, kemudian kemarin Bapak juga eh, membaca respon ini ya. Jadi sebagian besar sih dari konsep itu sudah memahami, hanya kendala dalam Excel ya. Ini perlu latihan ya untuk menggunakan Excel karena sekarang itu Bapak dengar ya bahwa teknologi semakin berkembang sangat cepat ya. Contoh dalam pemrograman ada Python, ada, oh dulu Bapak belajarnya Pascal, Delphi, tapi sekarang Python, kemudian C++ ya. Nah, tapi ternyata di tempat kerja yang digunakan bukan yang canggih katanya, tapi baik lagi ke Excel ya. Ya memang tergantung ya, tergantung dari tempat pekerjaannya ya. Di ada yang masih menggunakan Excel, ada yang sudah canggih gitu kan. Dan kita membekali diri kita dengan berbagai eh, kemampuan ya, baik itu di pemrograman yang sifatnya advance ya, seperti Python. Tetapi hal-hal yang sangat ada seperti Excel itu juga perlu kita kuasai ya. Jadi Excel ini sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita telusuri lebih mendalam ya, kita berlatih itu, kalau Bapak boleh bilang luar biasa Excel ini. Jadi kebutuhan-kebutuhan dalam mengolah data, menganalisis data itu ada dalam
dalam Excel. Dan kita bisa men-trace ya eh, apa yang kita berikan, kemudian apa input yang diberikan. Jadi ada feedback di sini ya, ya yang bisa kita dapatkan ya dari Excel. Oke, kita lanjutkan ya. Eh, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang regular atau false position method atau posisi palsu. Ini masih bagian dari bracketing method ya untuk mencari akar-akar persamaan tak linear ya. Jadi kalau kita back ya, back to the previous meeting. Nah, untuk mencari uh, to determine root of equation, there are several ways ya. The first thing that we are uh, studying is about bracketing methods ya. Dan di dalamnya ada dua metode yang kita pelajari yaitu bisection method kemudian false position method ya. Metode posisi palsu atau regula falsi ya. Nah, hari ini kita belajar tentang kepalsuan ya. Karena kebenaran tidak muncul. Nah, dalam matematika juga kita belajar kepalsuan di sini ya. Biasanya matematika itu ilmu pasti. Tapi setelah belajar metode numerik, kita belajar sesuatu yang tidak pasti ya. Karena untuk mencari akar saja kita kesulitan kemarin ya. Jadi di zoom in ya. Ternyata nggak ketemu titik potongnya. Berarti kan tidak pasti gitu. Jadi kalau ada yang bilang matematika itu ilmu pasti, nah, belum belajar metode numerik. Karena setelah belajar metode numerik itu ternyata ada sesuatu yang tidak pasti, ya. Ada yang tidak exact, ya. Karena di dalam matematika juga ada ketidakpastian, ya. Dan untuk mencari ya yang tidak pasti kita menggunakan kepalsuan. Nah, mengapa dinamakan kepalsuan atau disebut posisi palsu? Nah, karena metode ini menggunakan tebakan yang dianggap benar sementara, ya, false assumption, untuk memperkirakan solusi sebenarnya. Tapi sebetulnya kita tidak tahu ya solusi sebenarnya itu apa. Jadi hanya memastikan bahwa selisih ya antar hampiran dan juga exact itu sangat kecil, gitu ya. Jadi nilai C yang kemarin kita cari di bisection method dan yang akan kita cari di regular falsi ini itu kan perpotongan garis dengan sumbu X ya, yang itu adalah sebuah akar semu atau false root ya dari pendekatan linear dan bukan akar sebenarnya dari fungsi asli ya. Jadi C ini adalah dia hampiran. Tapi kita pastikan bahwa hampiran itu dekat ya dengan eh, nilai sebenarnya. Walaupun nilai sebenarnya agak sulit ya. Ini termasuk keterbatasan kita ya sebagai manusia ya. Mencari akar ini aja kita tidak bisa ya. Yang kita bisa lakukan adalah mendekati ya, mendekati. Oke, lanjut. Jadi memang di sini banyak filosofinya ya dalam metode numerik ini. Oke, ini yang
kemarin ya kita bahas ya tentang bracketing method ya, di mana ada fungsi y sama dengan fx, kemudian fungsi ini dia atau garis ini memotong sumbu x di suatu titik ya. Kemarin kita menggunakan bisection method ya, di mana kita membagi selang AB ke dalam dua selang yang sama ya. Kita dapatkan C ya, dan kita memilih selang yang di situ ada akarnya. Nah, kemarin kita belajar tentang syarat cukup keberadaan akar. Ya, masih ingat ya? Mengapa kita memilih selang AB? Karena di sini FA ya dikalikan FB itu dia kurang dari nol. Ya, ini syarat cukup keberadaan akar. Kemudian di sini ada selang AC, kemudian CB. Kita pilih selang CB karena FC dikalikan FB itu dia kurang dari nol. Ya. Kalau FA dikalikan FC itu ya lebih dari nol, sehingga tidak memenuhi syarat cukup keberadaan akar. Ini untuk bisection method. Lalu bagaimana dengan regula falsi? Nah, kita mengenal second line. Ya. Nah, second line ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Second line. Ada yang tahu second line? Ada yang tahu second line? Ada second line, ada tangent line. Nah, dalam regula fallacy ini kita menggunakan istilah second line, yaitu eh, garis yang ditarik ya dari dua buah titik ya di kurva. Nah, di sini ada garis AB. AB ini ada garis second line ya, karena titik A, titik B itu ada di kurva. Nah, kalau kita lihat posisi dari A, titik A, ini adalah A, A, F, A. Ya. Kemudian yang B itu B, F, B. Ya. Kemudian dari titik A dan titik B ini kita tarik garis ya namanya second line, dan second line ini dia memotong sumbu X di titik C. Nah, posisi C-nya bagaimana? Yaitu C kecil, koma 0 ya, karena dia berada pada sumbu X ya. Sumbu X itu Y-nya atau Fx-nya sama dengan 0. Dan yang terjadi adalah sama, dia membagi interval AB menjadi dua bagian ya. AC kemudian CB. Tetapi di sini tidak sama ya, seperti bisection ya. Jadi CB ya lebih panjang daripada
AC. Jadi ada kondisi di mana ya AC ini tidak sama dengan CB. Nah, yang akan kita cari adalah nilai dari C ini. Ya. Kemudian setelah itu kita dapatkan di sini misalkan ada titik lagi ya, titik D misalkan ya. D itu C, F, C. Nah, kemudian kita tarik garis lagi ya. Ada dua selang di sini kan, AC dengan CB. Nah, di dalam selang AC, ya, selang AC, itu tidak terdapat akar ya, karena F A dikalikan FC itu lebih dari nol. Akan tetapi di selang CB, itu FC dikalikan FB itu kurang dari nol, sehingga kita pilih selang CB. Nah, kita tarik garis ini. Nah, gitu ya. Ya, anggap kenal ya. Nah, saya hapus dulu. Nah, ya. Misalnya garis BD ini dia memotong sumbu X di titik C1. Nah, ini akan terbentuk ya dua selang baru ya, C1 dengan C1B. Kemudian dengan memperhatikan ya syarat cukup keberadaan akar ya, maka kita pilih C1 ya, C1 yang di dalamnya ada akar ya. Kemudian ya kita buat lagi garis ya. Jadi dari kita hubungkan ini misalkan titik E tarik ke sini, nah, gitu ya. Sampai perpotongannya itu mendekati titik yang dicari. Nah, itu ya. Jadi ide geometris metode regula falsi. Jadi kita menggunakan konsep secant line. Kita membuat garis yang menghubungkan dua titik yang ada di kurva. Lalu ya, kalau bisection method ya, kita mencari C itu dengan menjumlahkan ya kalau di bisection. Muncul duluan. Sebentar. Di bisection method, kita mencari C itu dengan cara menjumlahkan ya batas bawah dengan batas atas dibagi dengan dua. Jadi A plus B dibagi dengan dua. Lalu bagaimana di metode regulavasi ini? Bagaimana kita mencari C? Nah, gimana mencari C-nya? Nah, ini banyak ya strategi yang bisa digunakan untuk mencari nilai C. Dengan bantuan kita diberikan titik AFA dengan BFB. Ya. Kemudian C-nya adalah di sini C,0. Nah, konsep yang bisa digunakan adalah kita menggunakan konsep gradien. Ya, gradien garis AB, ya, slope of line ya. Slope of line sini AB, gradien AB itu sama dengan gradien dari
BC. Apa itu gradien? Ini materi di SMP, SMA, atau di mata kuliah lain ya. Ini materi tentang geometri ya. Geometri analitik. Apa gradien garis AB? Nah, itu perubahan di Y ya dibagi dengan perubahan di X ya. Untuk AB, perubahan di Y-nya adalah FB ya dikurangi FA dibagi dengan perubahan di X ya. Perubahan di X-nya adalah B dikurangi A sama dengan gradien garis BC. Gradien garis BC itu adalah perubahan di Y berarti F B dikurangi eh, di sini FC-nya itu nol ya, dibagi dengan B dikurangi C. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai C-nya, gitu kan ya. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, kita pindahkan ke slide selanjutnya ya. Jadi FB dikurangi FA per B dikurangi A sama dengan FB dikurangi nol dibagi dengan BC. Kita ingin mencari nilai C-nya. Ya. Ini kita lakukan modifikasi aljabar ya. Jadi B dikurangi C, FB dikurangi FA sama dengan FB dikalikan B dikurangi A. Ya. Nah, karena kita ingin mencari C sama dengan bla bla bla, ya, maka kita distribusikan ini di B dikalikan FB dikurangi FA dikurangi C dikalikan FB dikurangi FA sama dengan ini tidak bisa kita ubah ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita posisikan C ini di sebelah kiri ya. Kemudian B kita posisikan di sebelah kanan tanda sama dengan. Ya. Jadi C FB dikurangi FA ya sama dengan ini kan dikalikan negatif ya. Yang ini positif dipindahkan ke kanan jadi negatif dikalikan negatif jadi positif ya. B F dikalikan FB dikurangi FA kemudian ini dikalikan negatif ya. Jadi FB dikalikan B dikurangi A. Maka di sini C sama dengan B FB dikurangi FA dikurangi FB dikalikan B kurangi A dibagi dengan FB dikurangi FA. Nah, ini bisa kita cancel ya. Jadi satu, jadi B dikurangi FB kalikan B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Nah, ya ini ya. Jadi kita mendapatkan cara untuk mencari nilai
C. Nah, ini sama ya. Nah, C sama dengan B dikurangi FB dikalikan B kurangi A dibagi dengan FB dikurangi FA. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan nanti ya di Excel ya. Jadi difahami ya bagaimana penurunan rumusnya ya untuk mencari nilai C. Jadi salah satu strategi yang bisa kita gunakan untuk mencari nilai C itu dengan menggunakan konsep gradien. Ada yang tanyakan sampai sini? Jelas ya? Ini tidak ada respon ini. Jelas tidak? Insya Allah jelas, Pak. Insya Allah Jelas jelas, Pak. ya. Selain ini ada metode yang lain tidak untuk mencari nilai C? Nah, strategi lain yang bisa digunakan untuk mencari C adalah dengan menggunakan konsep similar triangles ya, atau kesebangunan ya. Salah satu teoremanya adalah teorema side-side-side ya. Ada tiga teorema ya dalam kesebangunan yang kita gunakan satu ya side-side-side ya SSS. Nah, kalau kita lihat di slide sebelumnya di sini. Nah, sebetulnya dari sini kita mendapatkan dua buah segitiga ya. Segitiga yang ini ya, yang kecil dengan segitiga yang besar. Kita buat sudut yang ini dengan yang ini sama ya. Kemudian yang ini 90 derajat sama sehingga sudut yang terakhir ini sama ya. Jumlah sudut dalam segitiga, jumlah besar sudut ya. Kalau jumlah sudut ya ada tiga ya. Tapi jumlah besar sudut segitiga itu 180 derajat ya. Sehingga ini eh, kita mendapatkan dua buah segitiga yang sebangun atau similar triangles. Nah, bagaimana side-side ini digunakan dalam similar triangle? Kita melihat rasio ya, rasio dari sisi-sisinya ya. Jadi AB dengan A1B1 kemudian BC dengan B1C1 kemudian AC ya dengan A1C1. Jadi AB per A1B1 sama dengan BC per B1C1 sama dengan AC per A1C1 sama dengan K. Ini similarity theorem. Jadi two triangles will the similar to each other ya if the corresponding ratio of the all sides ini all sides of the triangles are equal. Jadi rasio dari sisi-sisinya yang berkorespondensi itu equal. Apa equalnya sini? K. Nah, dengan menggunakan konsep kesebangunan ini, kita bisa mencari ya nilai dari C tadi. Ini Bapak copy paste ya dari buku. Jadi simbolnya bukan C tapi XR. Jadi using similar triangles ya, the intersection of the straight line, ini straight line ya, with the x-axis can be estimated ya. The intersection point is XR ya, yang ini. Nah, dengan menggunakan eh, similar triangle theorem ya,
Ini kita lihat ya fxl yang ini ya, fxl yang ini. Kemudian fxu yang ini itu sama dengan ya xr dikurangi xl, kemudian xr dikurangi xu. Ya. Sebetulnya bisa fxl bagi dengan fxu sama dengan ya xr dibagi dengan xl dibagi dengan xr dibagi dengan dikurangi xu ya. Jadi bisa seperti ini atau yang di atas juga tidak masalah. Ya sebetulnya mirip juga dengan gradien ya. Jadi kan gradien itu rasio antara y dan juga dengan x ini juga sama sebetulnya. Hanya kalau gradien itu dia melihat eh, slope-nya, kemiringannya. Ya, kalau sine triangle itu melihat perbandingan sisinya ya. Bisa menggunakan sisi yang lain. Nah, bagaimana penurunan eh, rumusnya ya supaya mendapatkan XR sama dengan bla 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 bla. Ini ada di buku yang Bapak share ke kalian ya, Derivation of the Method of False Position ya. Ini dari rumus yang di atas diproses ya menggunakan modifikasi aljabar intinya sama ya, kemudian didapatkan XR-nya di sini XU dikurangi FXU dikalikan XL dikurangi XU per FXL dikurangi FXU ya. Nah, bentuknya ya bisa seperti ini atau seperti ini. Tapi ya kita gunakan yang paling akhir karena less multiplication ya. Jadi menggunakan eh, perkalian yang sederhana atau yang sedikit ya. Ini sama dengan yang kita dapatkan di slide sebelumnya. Nah, bagaimana proses iterasi yang terjadi ya dalam regula falsi? Ini sudah Bapak singgung tadi di slide sebelumnya ya. Jadi ada fungsi fx, dia memotong sumbu x di titik ini, misalnya titik S ya. Kemudian dengan menggunakan regula falsi ya kita buat secant line ya yang hubungkan titik ini dan titik ini. Kemudian dibuat secant line memotong sumbu x di titik C0 ya. Nah, terbentuk dua buah selang A0 C0 kemudian C0 B0. Kemudian dengan memperhatikan syarat cukup keberadaan akar, ya kita pilih C0 dan juga B0 ya sebagai selang selanjutnya. Maka C0 itu dianggap sebagai A1. Kemudian kita mendapatkan titik lagi di sini, kita buat garis lagi, second line, ya kita dapatkan C1. Kemudian ada dua selang lagi, C0 C1 dan C1 B0 ya. Ini titiknya mandek. Nanti kita akan lihat ya bagaimana titik mandek itu. Seterusnya ya sampai dia mendekati S. Jadi proses iterasi yang terjadi ya dalam metode regula falsi. Nah, ini untuk prosedur yang digunakan dalam regula falsi ini kalau kalian menggunakan Python ya, atau bahasa pemrograman ya. Nah, di sini iterasi itu berhenti kalau ada dua kondisi ya.
Pertama, jika absolut ya dari FC-nya itu kurang dari epsilon 2 ya, atau bisa juga kalau lebar selangnya kurang dari epsilon 1. Jadi ada dua opsi yang bisa digunakan ya untuk menghentikan iterasi. Jadi absolute AB, ya ini lebar selangnya kurang dari epsilon 1, atau absolute ya dari FC-nya itu kurang dari epsilon 2. Jadi bisa pilih salah satu atau boleh mempertimbangkan keduanya. Ya kalau di bisection method kita menggunakan ini ya yang kemarin kita coba ya. Tapi kalau kalian misalkan diminta ya di kasus yang lain menggunakan epsilon 2 ya, kita lihat dari FC-nya ya. Oke, kita akan coba ya gunakan eh, soal yang kemarin ya, persamaan 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian kita akan menggunakan regula falsi untuk menentukan akar-akar persamaan berikutnya dengan epsilon. Satunya 0,001. Epsilon 1 berarti kaitannya dengan lebar selangnya. Kemudian setelah kita proses ya, kemudian kita akan bandingkan hasilnya dengan metode bagi dua. Siapa yang paling cepat? Kan ya. Dan kalian bisa buka Excel yang kemarin ya. Ini yang kita kerjakan pekan kemarin ya. Kita akan gunakan ya soal yang sama tapi dengan metode yang berbeda. Jadi kita akan mencari akar-akar persamaan Y sama dengan 2 pangkat X dikurangi 10X dikurangi 5 dengan menggunakan bisection, oh bukan bisection ya, ada false position method dengan epsilon 1 ya tadi ya, 0,001. Seperti biasa kita tuliskan iterasinya, kemudian kita mencari nilai A, nilai C, kemudian nilai B ya. Kalian juga bisa misalkan posisinya A, B gitu kan ya. Eh, Kemudian di sini F, F, A, F, C. Ini sering berubah kayak gini. Nih, lebar selang atau lebar interval ya. Kemudian interval. Nah, untuk lebar interval itu ada yang melihat lebar interval AB, ada yang juga melihat lebar interval baru ya. Ini hanya perbedaan teknis ya. Jadi ada yang berbeda ya dalam menentukan lebar interval ya. Jadi ada yang pertama ya, itu melihat lebar interval yang lama, yang awal AB. Kemudian ada juga yang
melihat lebar interval di sini adalah lebar interval yang baru. Nah, tapi Bapak mencoba untuk melihat lebar interval itu yang awal ya, yang ini yang AB, bukan yang baru. Kemudian kita lihat juga error relative approximation-nya, kemudian statusnya ya. Ini bisa sambil ini juga ya kalian ya, coba. Nah, kalian juga bisa membuat susunan kolom yang berbeda mungkin ya. Silakan, misalkan A, B, F, A ya. Kemudian F, B boleh. Kemudian C, F, C boleh ya, seperti itu ya. Karena nanti untuk mencari nilai C, kita menggunakan nilai A, B, F, A. A, B, F, A, F, B. Berbeda dengan bisection method ya. Kalau bisection method kita hanya menggunakan dua buah variabel ya, A dan juga B. Tapi di sini di metode regular falsi kita menggunakan empat ya, A, B, kemudian F A, F B ya. Kemudian F C itu kita dapatkan kalau C-nya sudah ketemu. Silahkan bisa seperti ini ya. Tapi Bapak eh, lebih cenderung seperti ini karena supaya bisa melihat posisi C di antara A, B ya. Kemudian eh, di sini kita bisa melihat selang barunya seperti apa berdasarkan perkalian dari dua buah nilai fungsi ya. Oke, kita pilih akar yang pertama ya, yang kemarin ya. Jadi kita lihat perbedaannya seperti apa pada interval -1 dan juga 0. Nah, kita mulai dari iterasi yang ke 0 ya, kemudian A-nya -1, B-nya 0, ya, FA-nya 2 pangkat X dikurangi 10 dikalikan X dikurangi 5, 5,5. Kemudian FB-nya 2 pangkat X dikurangi 10 dikalikan X dikurangi 5. Nah, -4 ya. Nah, sudah ketemu A, B, kemudian FA, FB. Ya, setelah itu kita bisa mencari nilai C. Nah, nilai C-nya bagaimana? Nah, kita ambil saja ya dari slide. Berikan dikurungin ya, biar nggak pergi. Jadi C sama dengan B dikurangi FB dikalikan B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Nah, ini sedikit complicated ya, sehingga kita perlu perhatikan jumlah dari eh, kurungnya ya, bracketnya. Oke, C sama dengan, nah, B dikurangi, nah, saya di ini dulu. Nah, B dikurangi, nah ini kemungkinan kurungnya lebih dari satu. Ini kurung yang hitam untuk keseluruhan ya, kemudian tambah lagi kurungnya untuk di bagian pembilang di numeratornya.
Ini FB ya, FB di sini negatif 4 dikalikan B dikurangi A. Ini mau diklik nggak bisa ya, soalnya ini masuk dalam penulisan rumus ya. Gimana caranya? Kalian ketik aja. Posisi B itu adalah E6. E6 ya, dikurangi A. Nah, ya, ini penutup untuk yang B dikurangi A. Nah, kemudian kita tutup untuk bagian pembilang. Ya, sekarang dibagi dengan bagian penyebut ya, yaitu FB dikurangi FA. FB-nya ya, udah dikurangi FA. Nah, FA juga nggak bisa diklik ini. Jadi kita tuliskan saja posisinya di F6. Nah, tutup untuk penyebut. Nah, sudah selesai belum? Ya, kita lihat ya. Di sini diawali dengan tanda kurung warna hitam, berarti diakhiri dengan tanda kurung warna hitam juga. Ya, jadi kalau berbeda warna berarti belum selesai. Ya, di sini ada tiga warna. Sini ada hitam, merah, ungu. Ya, ungu untuk yang bagian dalam, ya. Kemudian merah untuk masing-masing pembilang dan penyebut, hitam untuk keseluruhan. Nah, ini dapatkan negatif 0,42105. Nah, ini bisa kita drag outside ya. Nah, didapatkan FC-nya negatif 0,04259. Kemudian lebar intervalnya absolut dari A dikurangi B. Tutup 1. Kemudian interval barunya kita gunakan ya formula yang kemarin ya. If FA dikalikan FC kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, FA FC yang bertindak sebagai selang barunya apa? AC atau CB? Oke, Pak. Hmm? Kalau kurang dari nol, selang barunya Aceh. Ya, AC ya. Ini AC. Oke. Kemudian kalau FA FC-nya ternyata ya lebih dari 0, berarti selang barunya apa? CB, Pak. CB. Oke. Ya, kita tutup ya. Nah, jadi selang barunya AC. Betul kan ya? Jadi sini FA-nya positif, FC-nya negatif dari AC. Nah, kalau FC FB perkaliannya positif ya. Kemudian error relative approximation-nya belum bisa kita cari karena C barunya belum muncul ya. Kemudian statusnya itu kita bandingkan ya. If lebar intervalnya kurang dari ini ya. Kalau kurang dari 0,001 kita hentikan. Tapi kalau eh, apa belum sesuai dengan kriteria, kita buat dia lanjut. Next ya. Ini kita buat diem ya, kasih dolar. Next ya. Oke, kita lanjut ke iterasi yang selanjutnya ya.
if FA dikalikan FC-nya kurang dari nol. Kalian bisa membuat logika yang berbeda ya dengan Bapak ya. Jadi misalkan kalian mempertimbangkannya dari interval baru. Ya, nah, Bapak pakainya FA, FC kurang dari nol ya. Kalau FA, FC-nya kurang dari nol yang bertindak sebagai A itu apa? Tetap A, Pak. Tetap A. Ya, A. Kemudian kalau ternyata FA, FC-nya tidak sama dengan nol, tidak sama dengan kurang, maksudnya lebih dari nol, yang bertindak sebagai A itu apa? C, Pak. C. Oke. Good ya. Kita tutup. Negatif satu ya. Kemudian C nanti dulu ya. Kita cari B dulu. If kita masih gunakan FA dikalikan FC ya kurang dari nol. Nah, kalau FA, FC kurang dari nol yang bertindak sebagai B itu apa? B. I, bentar ya. A, C, B ya. Nah, gini ya. Jika FA dikalikan FC ya kurang dari nol, berarti kan di situ ada akar ya. Yang bertindak sebagai akarnya adalah apa? C atau B? C ya. Jadi kalau FA dikalikan FC-nya kurang dari nol ya, yang bertindak sebagai B itu adalah C. Tapi kalau misalkan FA, FC-nya lebih dari nol, maka yang bertindak sebagai B-nya adalah B. Ya. Bisa difahami tidak? Ya. Jadi ini sebentar. Oke, ini ya. Kira ada pertanyaan. Nah, C belum bisa kita cari ya sebelum kita mencari FA, FB. Hmm. Kemudian dari FA, FB kita bisa mencari nilai C ya. Kemudian di sini nilai FC dan nilai interval. Interval barunya tetap AC ya. Kita lihat perkaliannya ya. Ini positif, ini negatif. Kemudian error relative approximation-nya bisa kita cari juga absolute value dari C baru dikurangi C lama ya, dibagi dengan C baru. Oke, statusnya next ya. Oke, kita tidak perlu menuliskan rumus lagi ya. Oke, oke, kita lihat di sini
Di iterasi yang ke-8 ya, kita sudah mendapatkan hasil di mana statusnya itu berhenti karena lebar intervalnya sudah kurang dari 0,001 ya di sini nih. Oke, kita coba expand ya. 10. Nah, kita lihat di iterasi yang ketiga, iterasi yang ketiga itu sudah mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Sudah mendapatkan 8 angka bena yang sudah konsisten ya. Ya, kalau kita bandingkan ya, ini di iterasi ke-8 ya sudah N. Kalau bisection method itu di iterasi yang ke-10, semakin cepat ya. Kemudian di iterasi ke-10 itu kita lihat angka bena yang konsistennya adalah 3. Sedangkan di sini di iterasi yang ketiga saja sudah 8 angka bena yang konsisten ya, sudah konsisten yang fix ya. Ini menunjukkan bahwa regula falsi ini dia memiliki kecepatan yang sangat tinggi ya dibandingkan dengan bisection method ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya di FC. FC ini di sini sudah menunjukkan 0. Pertanyaannya apakah 0 di sini 0 yang betul-betul 0 atau 0 yang palsu? Coba 0 di sini apakah 0 yang benar-benar 0 atau 0 yang palsu? Nah, supaya kita tahu apakah ini benar-benar 0 atau 0 palsu, kita lebarkan ya, seperti tadi ya. Kita lebarkan decimal place-nya sampai dengan 10. Dan ternyata yang dimunculkan di sini ternyata bukan 0 sebenar-benarnya 0, tetapi 0 palsu. Maksudnya apa? Bilangan yang sangat kecil, tetapi Excel tidak mampu menampilkan ya bilangan yang sangat kecil itu sehingga eh, ditampilkannya 0 saja ya. Ya, begitu ya. Jadi mungkin ibaratnya eh, orang itu kelihatannya baik kan ya. Tapi sebetulnya eh, tidak seluruhnya baik ya kan ya. Jadi ada hal-hal yang memang bisa jadi itu ada hal-hal negatif bukan ya. Begitupun sama ada orang kita bilang orang itu jahat ya atau tidak baik, tapi sebetulnya dia memiliki sisi-sisi yang positif ya di dalam dirinya bukan ya. Jadi kalau kita mengatakan orang itu jahat sebetulnya tidak adil ya karena di dalam eh, dirinya itu ada hal-hal yang positif gitu kan. Ibaratnya di dalam kalau misalkan di dalam perahu itu ya ada 10 orang, kemudian ada 9 orang jahat, kemudian ada 1 orang baik. Kan tidak adil kalau kita menenggelamkan perahu tersebut ya gara-gara 9 orang itu. Padahal di situ ada 1 orang baik. Artinya kita harus objektif ya. Jadi jangan terlalu eh, apa menganggap orang itu sempurna ya
Ya, padahal di situ ada sisi negatifnya. Ya, kemudian jangan juga menganggap bahwa orang itu sangat jahat ya, padahal ada sisi baiknya. Jadi kita objektif saja ya, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Itu ya filosofi dari angka ini ya. Nah, gitu ya. Jadi nol yang ditampilkan di sini sebenarnya bukan nol yang sebenarnya, tapi karena ketidakmampuan ya Excel dalam menampilkan angka yang sebenarnya. Jadi yang tampilkan adalah nol palsu. Nah, kalau kita menggunakan epsilon 2, ya misalkan epsilon 2 itu kan FC ya. FC absolute dari FC-nya misalkan 1/1000, sebetulnya di iterasi pertama itu sudah selesai. Kalau kita gunakan epsilon 2 1/1000. Karena di sini ya sudah kurang dari 0,001 ya untuk di iterasi yang pertama. Jadi baru aja bergerak sudah selesai. Ya, jadi efektif gitu ya. Kalau yang bisection method itu harus jalan-jalan dulu, bekerja dulu baru selesai. Tapi dengan regular falsi ya itu langsung selesai. Nah, ini ya eh, di iterasi yang ke-8. Kemudian kita coba ya menggunakan eh, strategi yang lain ya, pakai logika yang lain. Kemudian kita cari eh, apa yang membedakannya ya. Dari nol, tadi ini -1, ini ini kita copy aja biar cepat ya. Oke, ini sama, sama, sama. Nah, yang ini nih. Oke, kita buat logika yang lain ya, selain FA, FC. Kita gunakan FC, FB ya. Jadi FC dikalikan FB. Kalau FC dikalikan FB-nya kurang dari 0, nah, maka interval barunya apa? Kalau FC dikalikan FB-nya kurang dari 0, interval barunya adalah CB ya. Ya. Kemudian kalau FC FB-nya lebih dari 0, maka selang barunya adalah AC. Ya. Nah, dia sama kan AC ya. Kita coba lagi. Terasi yang pertama, kita gunakan FCFB ya. Jika FC dikalikan FB kurang dari 0, ya, maka yang bertindak sebagai A adalah apa? Jika FC, FB kurang dari 0, yang bertindak sebagai A adalah apa coba? C, Pak. Ya, C ya. Kemudian kalau FC, FB-nya lebih dari 0, maka yang bertindak sebagai A adalah A.
negatif satu. Kemudian yang B, ya ini kita gunakan logika yang lain. Jika FC dikalikan FB kurang dari nol, maka yang bertindak sebagai B adalah B, ya. Kemudian kalau FC FB lebih dari nol, ya, yang bertindak sebagai B adalah C. Oke, ini FA sudah ketahuan, ya. FB, ya. Ini FC, kemudian FC, lebar interval. Oke, nah, interval barunya AC sama, ya. Kemudian error relative approximation-nya bisa kita cari, ya. Absolute dari tambah kurung C baru dikurangi C lama dibagi C baru. Next, ya. Opsi next. Oke, kita lihat, ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Logikanya hampir sama. Ya, logikanya tepat, ya. Tetapi kita mendapatkan hasil yang berbeda, unexpected result, ya. Di sini kita mendapatkan eh, di di iterasi yang ke-8 itu sudah N, tapi dengan menggunakan logika yang berbeda, walaupun itu tepat, kita belum menemukan status N sampai ke iterasi 14. Ya. Jadi kalau kita lihat nilai-nilainya untuk FA-nya itu 5,5 semuanya, ya. Tapi di sini di iterasi ke-8 itu sudah jelek, ya, dari 0,5 ke 0. Nah, tapi di sini kita lihat belum selesai juga nih. 5,5 terus, ya. Ini negatif 0,4 terus, ya. Dan lihat statusnya, kita lihat lebar intervalnya sama sekali tidak ada semacam perubahan, ya. Dan apa selangnya juga tidak berubah, ya, dari AC terus, ya. Di sini ada perubahan, ya, dari AC ke CB, kemudian di sini CB terus. Kira-kira apa yang bisa dicermati, ya, dari dua kasus ini? Mengapa berbeda, ya? Padahal dari segi logika itu sudah tepat. Kira-kira ada yang bisa menerka, ya, mengapa di sini statusnya next terus, ya, dan tidak menunjukkan result yang kita inginkan. Tahu, tahu. Tunjuk. Ini dulu, dulu, dulu. Ada yang berpendapat, wah, ini sudah liburan, ya. Mungkin pikirannya juga sudah eh, terbawa-bawa liburan, ya. Oke, kita lihat di sini, ya, biar cepat, ya. Ini kan FB dikalikan FC, ya. Di iterasi ketujuh,
Ini kan perubahannya itu di iterasi berapa nih? Ya, ketujuh, tujuh ya, mulai muncul nol ya. Kemudian selanjutnya nol. Nah, di sini di iterasi ketujuh juga sudah mendapatkan nol di FC ya. FC-nya sudah nol. Sebenarnya kalau FC-nya sudah nol, ini bisa kita hentikan ya kalau kita menggunakan status ini status epsilon satu ya. Ini, kalau kita menggunakan status epsilon 2, misalkan kita tulis ya epsilon 2 coba ya. 0, terus kan lebih ini ya, lebih banyak lagi status. Jadi epsilon 2 itu FC tadi ya. If FC absolute ya. Absolute dari FC itu kurang dari ini, maka itu dihentikan. Kalau tidak, lanjut. Ini next ya. Nah, ini di iterasi ke satu aja udah selesai ya. Kalau menggunakan epsilon 2. Kopikan ya. Ini belum dikasih dolar ini. Nah, nah, berhentinya di iterasi kedua ya. Tadi belum dikasih dolar. Kemudian kita coba jadi copy ya. If G, berapa ini? G 20 ya. If G 20. Nah, next ya. Nah, ini kalau kita gunakan epsilon 2, sebenarnya di iterasi kedua selesai. Tapi eh, kita lihat ya, kalau kita menggunakan epsilon 1 dengan logika yang berbeda, tapi tetap tepat ya dua-duanya. Tapi yang kedua ini ternyata belum menemukan titik terangnya nih. Next terus ya. Mengapa? Nah, coba deh. Karena di sini kita lihat ya, di logika yang kita buat adalah FC dikalikan FB. Ya. Di FC dikalikan FB, jadi ya, sini FC dikalikan FB ya. Nah, kriterianya dikurang dari nol ya. Nah, ini dulu. Nah, ketika kita menemukan kasus di sini, ya FC dengan FB itu ternyata walaupun ini nol palsu ya, tapi tetap karena Castle ini tidak mampu ya menampilkan bilangan yang sangat kecil, akhirnya dianggap sebagai nol. Akhirnya perkalian dengan nol.
ya. Sedangkan perkalian dengan nol itu tidak masuk dalam kriteria. Akhirnya eh, dia memasukkannya ke dalam false, bukan eh, true, ya. Jadi kalau ini 0,0000001 misalkan ya, ini positif, ini kan negatif, ya. Harusnya eh, apa perkaliannya itu menghasilkan bilangan yang kurang dari nol. Seharusnya yang terpilih di sini adalah CB, ya. Tetapi di sini hasil kalinya dia menjadi nol, sehingga yang terbaca adalah false, ya. Ya, maka di sini yang dipilih ada yang false dan ini false, ini yang false, 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 false gitu ya. Hmm, Akibatnya ya nggak akan selesai ini next terus ya. Maka di sini memang kita perlu cermat dalam menentukan status, maksudnya logika ya. Apakah logika yang digunakan FCFB atau FAFC. Tapi untuk amannya kita gunakan status epsilon 2 ya untuk memastikan bahwa jika sudah sesuai dengan kriteria FC-nya, ya sudah cukup ya. Berarti sudah sangat kecil sekali ini ya. Di iterasi yang kedua saja sudah N ya untuk status epsilon yang ini lebih kecil ya dari epsilon satu ya. Gitu ya. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini eh, bagaimana kita menggunakan Excel ya untuk menggunakan regular falsi. Nah, ini perbandingannya comparison of the relative errors of the dissection and the false position method ya. Jadi kalau kita lihat ini representasi dari eh, besaran error dimensionnya. Kalau di bisection method di iterasi yang pertama saja errornya masih lumayan besar ya. Ya sekitar 8 gitu ya, 8, 8 gitu ya. Tapi untuk false position itu eh, errornya lumayan kecil sini ya. Ya, 2% error, jadi 1%. Lebih kecil ya dari bisection method. Kemudian di apa iterasi yang kelima itu sangat kecil sekali persentase errornya. Jadi 10 pangkat negatif 4. Sedangkan bisection method belum beranjak ya ke 10 pangkat negatif 1. Jadi masih di sini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa eh, regular falsi ini dia memiliki kecepatan yang sangat cepat ya dibandingkan dengan bisection method ya. Nah, tadi sudah disinggung di awal ya. Ternyata di dalam regular falsi ini ada eh, hal yang bisa diperbaiki ya. Seperti yang Bapak tampilkan di sini. Nah, ini kita lihat titik B, B1, B2 dan seterusnya ini mandek ya. Jadi tidak bergerak ya, tidak bergerak, diam terus ya. Nah, ini sebetulnya bisa diimprove ya, bisa diperbaiki. Yang dinamakan dengan kasus titik mandek. Ya. Jadi ketika terdapat kasus titik mandek, regular falsi bisa diperbaiki atau istilah modified false position method ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita menentukan ya titik ujung selang yang tidak berubah, jadi jumlah pengulangannya lebih dari satu. Kemudian nilai F.
ya, nilai nilai F-nya ya, bukan nilai titiknya, tapi nilai F pada titik mandek itu diganti menjadi setengah kalinya. Nah, kalau kita lihat contoh ya di sini, nah, yang FB ini titik mandek ya, dari B ini titik mandek kan sudah dua kali. Artinya setelah mendapatkan nilai FB yang sama, kemudian kita bagi dua, ya kita bagi dua, ya bagi dua sehingga dia lebih cepat. Nah, lebih cepat dan semakin mendekati ke akar. Nah, di contoh ini Bapak lihat ya, ini lebar yang dimaksud ini lebar dari selang baru. Ini alternatif yang kedua ya. Kalau Bapak melihat lebar itu dari lebar yang AB ya. Tapi kalau di sini lebarnya itu lebarnya ke sini gitu kan ya. Tapi ini hanya perbedaan teknis ya. Kita coba lihat ya di contoh yang tadi ya bagaimana kita melakukan perbaikan regula fasi dengan membagi dua ya. Kita gunakan yang atas ya. Kita copy lagi yang ini, copy ke bawah. Nah, kita lihat ada titik mandek di sini. Yang mana titik mandeknya? Titik mandeknya adalah eh, yang ini nih ya, negatif satu terus ya. Kemudian FA-nya 5,5. Nah, yang ini sebetulnya bisa diganti ya. Jadi diganti dengan setengahnya. Ya, bagaimana mengganti setengah dari 5,5? Ya, sebenarnya bisa langsung ya. 5,5 dibagi 2, 2,75. Bukan ya. Sehingga berubah ke bawahnya. Dan kita lihat kalau diubah lebih maju ya. N-nya itu di iterasi ke-6. Kan ya. Tapi selanjutnya kita mendapatkan yang mandek lagi di sini nih. Nah, bagaimana kita mengubah mandek ini menjadi eh, apa, sesuatu yang apa, otomatis gitu ya, tidak diketik manual gitu kan ya. Maka kita gunakan if gitu ya. Jadi if hasil dari ini ya, hasil Eva ini sama dengan yang sebelumnya, sama yang sebelumnya, maka kita bagi yang sebelumnya dengan dua. Jadi kalau sama, ya itu dibagi dengan dua. Kalau ternyata tidak sama, ya kita gunakan yang seadanya. Yang seadanya itu apa? Yang ini. Ya, enter. Nah, ini kita coba bawah ya. Oke. Dan ternyata ya kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa ya. Di iterasi keempat itu sudah mendapatkan, ini diputihin dulu. Novel. Nah, di iterasi yang keempat itu sudah N ya. Bahkan kalau kita expand ya.
Tambahkan ya, tambah lagi biar puas ya. 12. Kemudian, oh nggak cukup ini ya. Nah, jadi kita mendapatkan angka bena yang sangat berlimpah ya. Di sini sudah konsistennya banyak ya. Di 0,42554 sekian gitu ya. Kalau dibaca terus-menerus bisa sampai maghrib, nggak berujung. Tapi juga Excel juga tidak mampu menampilkan ya eh, bilangan tersebut ya, karena memang eh, tidak berujung ya. Ini sifat dari bilangan real ya. Jadi sifat bilangan real itu sangat sederhana ya. Jadi solid, artinya di dalam eh, dua di antara dua bilangan real terdapat bilangan real. Tapi kalau kita coba ya, aplikasikan, nah itu kalau kita menggunting kertas ya, menggunting kertas kita bagi dua, gunting, kemudian bagian yang satu kita lipat lagi, bagi dua, gunting lagi sampai bagian yang kecil gitu, terus menerus ya, sampai kecil terus terus gitu ya, sampai kita memotongnya pakai mikroskop, kemudian pakai gunting yang setajam bisa memotong apa ya, memotong atau membagi rambut. Tidak ya, jadi rambutnya bukan memotong hmm, secara bersilangan ya, tapi memotongnya paralel gitu kan. Ada tidak gunting yang bisa memotong rambut secara paralel tuh. Dan kita memotongnya pakai mikroskop gitu kan, sangat kecil sekali gitu. Terus menerus gitu ya. Nah, bilangan pun seperti itu ya. Bilangan real ini solid, artinya sangat padat ya. Jadi di antara satu dan dua itu ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahkan di antara 1,1 dengan satu itu, walaupun kita lihat tuh nilainya kecil 0,1, tapi kalau kita terus zoom in itu, wah, tidak bisa kita bayangkan luasnya gitu kan ya. 0,1 itu. Karena di dalamnya juga banyak angka-angka. Itu ya. Jadi eh, di sini kita belajar tiga hal ya dalam regulasi. Kita menggunakan berbagai logika ya untuk mencari atau menentukan ya nilai A, B, kemudian interval barunya juga. Kemudian di yang ketiga ya, kita menggunakan regular modified false position method ya dengan melihat titik mandek ya. Kalau ada titik mandek ya kita apa, bagi dua nilai F-nya ya supaya tidak ada titik mandak dan itu lebih cepat ya, konvergensinya. Nah, ini gambaran contoh yang ada di buku ya. Nah, ini gambar dari E pangkat X dikurangi 5X kuadrat ya. Jadi ada titik mandak di sini di selang berapa? 0,1 ya di sini. Titik mandaknya di B. Oke. Nah, walaupun berdasarkan contoh yang tadi kita pelajari ya, regulasi itu memiliki kelebihan ya dibandingkan dengan bisection method, ternyata tidak seperti itu juga ya. Jadi, setiap kelebihan itu ada kekurangan atau kelebihan pada konteks tertentu, kemudian pada konteks yang lain itu ada kelemahan. Ya,
Di dalam matematika tidak ada yang pasti ya, pasti positif, pasti negatif tidak ada. Ya, di sini ada kondisi di mana regular hanya cocok pada kasus-kasus tertentu, tetapi tidak cocok pada kasus yang lain. Contohnya ini ya, untuk kasus fx sama dengan x pangkat 10 dikurangi 1. Ini representasi dari fungsinya ada di sebelah kanan ya. Nah, ketika menggunakan false position method itu menunjukkan slow convergence, artinya kecepatan untuk mendapatkan akarnya itu sangat lambat ya. Dibandingkan dengan bisection method ini bisa dilihat dari apa jumlah eh, persennya ya. Jadi errornya masih dikatakan lebih tinggi ya untuk false position method dibandingkan dengan bisection method ya. Apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini bahwa di sini ya the false position method can fail ya. Jadi bisa gagal atau jadi kondisinya bisa gagal artinya tidak menemukan yang kita cari ya tadi next terus gitu ya atau exhibit extremely slow convergence ya. Jadi konvergensnya rendah sehingga iterasi yang diperlukan itu lama. Ketika apa? When the function is highly nonlinear. Jadi ketika fungsinya itu highly nonlinear, sangat melengkung pada bahwa pada interval ya yang dipilih. Ini kita lihat ya dari 0 sampai 1 ini apa melengkungnya luar biasa. Ya. Jadi pitfall dari false position itu kalau fungsinya highly non-linear, sangat melengkung. Nah, catatannya ya jadi untuk false position method itu mirip seperti bisection method karena mengurung akar ya, bracketing method dan dia calculates a more intelligent midpoint ya. Jadi tidak sekedar midpoint yang dibagi dua tetapi menggunakan perpotongan antara second line ya dengan sumbu x. Nah, dia konvergen lebih cepat untuk near linear function ya fungsi yang mirip dengan fungsi linear pada interval tertentu ya. Tetapi dia konvergen slower ya for highly nonlinear function ya. Jadi untuk fungsi-fungsi yang dia sangat melengkung. Oke, ada pertanyaan sampai sini ya untuk metode regula falsi. Ada yang ditanyakan? Jelas ini? Nggak ada respon ini. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya, Pak. Wah, berarti sudah Kakak, jelas ya. maaf, saya ingin bertanya. Ya, silakan, Bang Zikri. Ini Pak mau tanya, memastikan aja sih. Kan tadi ada titik mandek ya Pak. Itu kan Ya, titik mandek ketika berulang. Itu berulangnya tuh berulang berapa kali Pak? Berapa dua kah atau lima kah? Baru kita bisa disebut titik itu mandek. ya. Makasih ya, Zikri ya. Di sini
titik mandek itu kalau dia perulangannya lebih dari satu kali. Jadi kalau muncul dua kali itu sudah terhitung mandek gitu kan ya. Jadi ketika sudah muncul dua kali itu langsung saja yang keduanya kita bagi menjadi dua ya, supaya eh, cepat konvergensinya gitu ya. Ini kasus yang di sini kita lihat. eh, nah, yang ini ya. Di FA nih 5,5 di iterasi ke 0, kemudian di iterasi kedua tidak berubah 5,5. Nah, ini sudah muncul lebih dari satu, muncul perulangan. Nah, di 5,5 ini kita coba modifikasi ya supaya 5,5 ini tidak muncul lagi itu dengan membagi dua ya. Jadi di iterasi kedua ini sudah dibagi iterasi ke satu ya sudah dibagi dua 2,75. Mungkin di sini juga ada mandek lagi di sini 2,75 tapi kita coba ya dengan eh, logika ini kalau dia mandek langsung dibagi dua gitu. Tapi ini sepertinya eh, bukan mandek ya karena ini mungkin mandek nih. Nah ini mandek ya ini 24115 dibagi dua itu ya 0,2058 gitu ya. Nah sini mandek ini. Maka dibagi dua lagi gitu ya. Ya, intinya mandek tuh kalau dia muncul lebih dari satu kali itu ya Zikri ya. Oh, oke Bapak. Tapi semisal kalau kita dari awal, kita misalnya dari iterasi satu kita udah langsung pakai kondisi yang buat counter mandek ini, itu boleh gak Pak? Atau Iya, kita pakai pas boleh. ada mandek aja? Oh, Boleh, dari ya. awal ya berarti Pak? Boleh, boleh dari awal boleh gitu ya. Karena kan kita nggak tahu di mana titik meledak itu terjadi ya. Oh, oh. Jadi kan kita menginginkan sesuatu yang cepat ya. Kalau kita ingin sesuatu yang cepat berarti perintahnya juga dibuat lebih komplit gitu kan ya. Ketimbang kita apa mengantisipasinya di kemudian gitu kan ya. Kalau mengantisipasinya di kemudian berarti kita kerja dua kali. Tapi kalau kita antisipasi di awal kerjanya sedikit tapi hasilnya lebih optimal gitu. Oke Pak, paham Pak. Berarti nanti Oke. langsung aja kondisinya dibuat di FA, FC sama Ya, FB-nya ya. ya betul. Oke, oke. Baik Pak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama sekali. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk Excel ya kalian pelajari aja ya if gitu kan ya. Hmm, yang paling banyak digunakan sini if ya. Oke, tidak terlalu rumit. Yang penting bagaimana menerjemahkan ya bahasa konsep ya menjadi bahasa Excel gitu aja sih. Kalau sering berlatih ya bisa ya. Makanya nanti kan di UTS, di UAS ya itu menggunakan Excel ya. Jadi eh, dan di lab ya, itu kan harus familiar ya dengan eh, komputer di lab juga ya. Dan sering menggunakan Excel. Kalau sering menggunakan Excel tuh lebih ini ya, lebih cepat menggunakan ketimbang latihannya sesekali dua kali gitu kan ya. Kalau sekali dua kali dapat dipastikan nanti akan kaku ya ketika UTS UAS. Lagi nanti apa ada batasan waktu ya untuk mengerjakan. Oke, yang ini soal untuk ini kelasok tiganya ya, silakan dibaca. Tapi di sini berbeda dengan yang kita pelajari ya. Kalau di contoh kita mengakhiri dengan mempertimbangkan nilai epsilon 1 atau epsilon 2
Nah, tapi di sini perintahnya cukup sampai 7 iterasi ya, regular falsi, kemudian kita hitung galat relatif hampiran yang ada setiap iterasi, kemudian interpretasikan ya dari hasil yang didapatkan ya. Jadi bisa jadi statusnya masih next gitu kan ya. Karena biasanya kita menggunakan epsilon 0,001. Tapi ini tidak kita gunakan untuk epsilon. Jadi kalian diminta hanya 7 iterasi, metode regressi, kemudian hitung galatnya, dan interpretasikan. Ya, jadi interpretasikan kalian tulis gitu kan ya, diketik di Excelnya itu seperti apa, ungkapkan ya dengan menggunakan bahasa kalian sendiri ya, apa yang kalian bisa dapatkan dari jawaban di atas ya. Kayak itu, oh, Bapak ingin ini ya, menyampaikan ini yang mengisi kuesioner ini baru 31 ya dari kelas A. Ini kan 38 ya. Jadi ada 7 orang ya yang belum mengisi kuesioner ya. Jadi silahkan ya mengisi ya. Yang 7 orang. Tidak Bapak sebutkan namanya karena Bapak belum mengetahui itu ya. Tapi diminta yang 7 orang mengisi. Yang belum ya, yang belum silahkan mengisi kuesioner. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Nanti Bapak share ya PPT-nya di Google Classroom. Kemudian assignment-nya juga ya dikerjakan. Kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Berarti eh, tanggal hari pertama ya setelah liburan Lebaran ya. Sebetulnya bukan hari pertama, sebetulnya tanggal 26 itu sudah masuk sebetulnya hanya online ya. Jadi kita masuk lagi tanggal 30 Maret ya 2026. Baik, Bapak cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berlibur, selamat berlebaran ya. Mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada kesalahan dari Bapak. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima Bapak kasih. Alfian. Terima kasih, Pak. Selamat Lebaran, guys.